lain. Apalagi? Pengarangnya sama, tapi lagunya lain. Oke, Iya. udah mulai ya. Sebuah lagu untuk ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Kepadamu, nah, kepadamu berdoa. Ingat Ade Manuhutu itu yang nyanyi, yang ini penyanyinya. Ya, yang ciptakan Mustahitu sama dengan yang Bunga Indah bawa. Padamu ku berdoa, tahu kan? Sebuah lagu untuk kita semua. Padamu ku berdoa. Rendahan. Namanya baru bangun pagi. Oke, kasih next. Padamu pagi Ria. Bukanlah tangan kasihmu Selamat pagi. Kau selalu dengarkanlah doaku, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasamu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, jadilah aku hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Tuhanku, dengarkanlah aku kepadamu. Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Ya, selamat berdoa. Pas, jam 8. 15 menit lagi jam 8. Udah mulai, Shana? Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Halo, pagi Bu Syana. Berkumpul lagi kita di sini untuk memulai doa pagi kita di Sabtu pagi tanggal 3 Oktober 2020. Pelayan firman kita hari ini Vikaris David Sihite. Biar tidak berlama-lama karena kita sudah terlambat 15 menit dari jadwal. Kita akan mulai ibadah kita bersama. Saya mau mulai dengan Kade mau sharing screen. Oh, saya yang sharing ya? Aku share tapi aku. Oh iya, oke, sorry. Sudah. Di mute dulu, di mute. Kalau sudah ibadah. Ya, pada saat ibadah Di-mute mulai, semua. seperti terima kasih Pak Pendeta untuk mengingatkan, sebelum ibadah mulai, agar semua kita bisa nanti memute-kan, nanti hanya pada saat mungkin
ada doa yang berbalangan, kita bisa sama-sama buka audio kita, tapi kemudian pada saat berlangsungnya ibadah, sebaiknya di-mute, nanti cuma pada saat interaksi kita bisa buka kembali audio kita. Kita akan mulai ibadah kita, persekutuan doa pagi kita di pagi ini. Bapak Ibu, mari kita sama-sama bersaat teduh. Doa pembukaan kita mulai dengan saat pagi hari. Lagunya Shana. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembahkan Allah Maha
Sebelum kita masuk dalam doa pagi, kita memulai doa kita, doa pembukaan, kita nyanyi lagi satu lagu Kasih dari Sorga. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari sorga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa sorgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mulai doa pembukaan, kita akan mendoakan bersama berbalasan. Saya akan mendoakan bagian P dan Bapak Ibu bisa menjawab dengan bagian O ya umat. Mari kita mulai. Ya Yesus Tuhan kami, saat ini kami berkumpul bersama. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika ada banyak hal yang mungkin mengalihkan perhatian kami, tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika ada banyak hal yang membuat kami khawatir, tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Kami lupa siapakah kami ini. Tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika memuliakan-Mu dengan nyanyian pujian, tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan kisah dan kesaksian dari Alkitab, tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami padamu. Ketika kami mendengarkan Engkau mengajar kami, tolonglah kami untuk memusatkan perhatian kami. Tolonglah kami. Amin. Mari kita sebelum mulai pelayanan firman, kita menyanyi lagi dari lagu Dengan Sayap-Mu.
besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Ku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Akan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam pelayanan firman bersama Vikaris David Sihite. Silakan Kak Vikaris. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang baik. Terima kasih Tante Syane. Selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai 13. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Share screen-nya ini boleh dimatikan dulu, soalnya nanti saya mau share screen, Tante Ade, terima kasih. Ya. Injil Matius 6 ayat 5 sampai 13. Jika sudah menemukan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kini kami berkumpul bersama dalam persekutuan doa GPIB Jemaat Eklesia. Kiranya Engkau membimbing kami, Engkau menuntun kami ketika kami saat ini akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah kami mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami, terlebih ketika kami membina diri kami dalam spiritualitas doa. Tuntunlah kami ya Allah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Saya boleh minta tolong Tante Janse untuk membacakannya bagi kita sekalian. Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13. Boleh? Injil Matius pasal 5 pasal 6 ayat 5 sampai 13 yang berkata, "Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tante Janse, terpujilah Kristus, haleluya. Nah Bapak Ibu yang baik, tema kita dalam persekutuan doa pagi ini adalah di mana dan bagaimana kita berdoa. Saya akan share screen ya. Apakah sudah terlihat dengan baik? Oke. Nah, di mana dan bagaimana kita berdoa? Karena itu saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Nanti saya, kalau ada yang berpendapat silahkan. Nanti juga saya minta beberapa untuk memberikan pendapatnya. Nah, pertanyaan pertama adalah gini. Ini kok jadi kayak kuis ya. Di mana biasanya kita berdoa? Mungkin boleh ada 1-2 orang berpendapat. Di kamar. Di mana? Habis bangun tidur. Habis bangun tidur. Ada lagi yang mau berpendapat? Di mana saja. Di mana saja. Oke. Ya, di mana saja. Mantap. Di mana saja. Ada lagi yang mau berpendapat? Di mana biasanya kita berdoa? Pasti di gereja, Kak. Di gereja. Di mana saja, di gereja, di tempat tidur. Ada yang di kamar mandi nggak? Sambil mandi dia berdoa. Aduh Tuhan, hari ini panas sekali Tuhan. Bisa. Kalau Ya. orang tua yang sakit. Ada di Bisa. mana saja. Iya ya, jadi pas Mengucap syukur Pak, bisa berdoa, bisa mandi. Oh bisa mandi, ada air bersih gitu, air mengalir gitu ya. Dipanggil bos ke kamar mandi dulu berdoa. Oh. Ya. Aku ngalami itu. Lalu ada yang sambil masak berdoa ya Tuhan, semoga nggak keasinan atau nggak gosong. Gitu ya. Ya betul. Aku Pak, Kak, aku. Oh. Masakan jadi Kaitan enak. Ya, supaya ya. nggak itu, nggak kebakaran. Oh, nggak kemana. Nah, pertanyaan berikutnya adalah begini. Bagaimana biasanya cara kita berdoa? Boleh berpendapat. Apakah lipat tangan? Doa dalam hati. Tutup mata. Tutup mata. Jadi tadi kalau yang di kamar mandi berdoa, dia sambil mandi, dia tutup mata, air mengalir gitu saja gitu. Atau sambil masak, dia tutup mata, tentu gosong jadinya masakan. Doa dalam hati, Kak. Doa dalam hati. Hati. Lalu?
apakah selalu lipat tangan? Enggak. Tergantung situasinya Kak Fikaris. Tergantung situasi. Bagaimana misalnya situasinya gimana supaya kita dapat pengalaman juga? Kalau saya nih kadang-kadang kalau berdoa ini kalau jujur ya pengalaman saya ke kantor gitu. Kalau udah kepepet, aduh di perjalanan, di depan jalanan macet. Ya cuman Tuhan tolong, tapi ngobrol sendiri gitu dengan Tuhan. Tapi kalau situasinya memungkinkan kita kalau ada ya berdoa ya di kamar atau di tempat yang ini baru lipat tangan, tutup mata. Iya. Jadi tergantung situasinya Pak. Ya, betul. Berarti juga nggak selalu tutup mata gitu ya? Tidak selalu. Yang penting kan angkat hati ke Tuhan. Ya. Jadi kebayang juga misalnya Tante Leni sambil nyetir berdoa tutup mata kan bahaya juga sebenarnya ya. Jadi apakah ada yang mau berpendapat lagi dari kaum bapak lah? Ini kaum ibu semua ya kayaknya yang semangat hari ini. Pak Barnabas mungkin mau berpendapat atau Pak Marten, Pak Ngarak Sembiring. Gimana caranya kita berdoa? Tuh, pendapat. Bagaimana biasanya cara kita berdoa? Saya Pak Fikaris. Ya, biasanya malam sebelum tidur di kamar, juga sesudah bangun pagi di kamar, yaitu yang sangat khusus gitu ya. Iya, khusus. Ya, kalau sehari-hari ya itu doa di mana aja ketika seperti kayak Ibu Leni tadi. Lagi ada macet, Tuhan tolong supaya cepat terurai gitu. Gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Nah, jawaban Pak Martin sebenarnya menjawab pertanyaan berikutnya, tapi tidak apa. Semoga ada yang berpendapat lagi. Nah, pertanyaan berikutnya sangat konkret ini. Kapan biasanya kita berdoa? Tadi udah Pak Martin bilang sebelum tidur, bangun tidur, saat macet. Terus ada lagi nggak momen kapan? Saat mau makan. Saat mau makan itu sangat konkret ya. Udah kayaknya hal yang biasa banget kita lakukan dan udah jadi gaya hidup kita. Makan pasti berdoa. Tapi saya mau bertanya begini. Ada nggak yang waktu bahagia banget, sangat bersyukur, bersukacita sekali, ingat hal yang pertama dilakukan adalah berdoa? Iya. Ya, tentu. Frekuensinya mana lebih cepat saat kita mengalami musibah, mengalami kesulitan, atau saat mengalami sukacita? Frekuensi yang lebih cepat. Aku sama-sama. Sukacita. Sama-sama ya, berarti seimbang. Memang kita hidup ini butuh keseimbangan memang. Butuh duit. Butuh duit juga ya, betul sih. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya yang mengantar kita untuk memahami secara ringkas tentang bagaimana dan di mana biasanya kita berdoa. Tapi bacaan kita pagi ini dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 13, saya merangkumnya dengan sebuah kalimat yang semoga menolong kita memahami bahwa berdoa itu sebenarnya adalah soal hati. Ini soal hati. Jadi tidak terlalu menekankan bagaimana caranya dan di mana tempatnya. Oke. Pertama, kalau kita pahami bacaan kita, dikatakan begini, janganlah kamu berdoa seperti orang munafik. Munafik itu tadi dia, mari kita memahaminya sebagai istilahnya ini, show off. Mau menunjukkan bahwa kita ini orang yang saleh gitulah, orang yang ini. Karena itu munafik ini perlu kita pahami juga untuk begini. Mari kita melakukan pembersihan hati sebelum kita berdoa. Apa motif saya berdoa? Apakah saya supaya dilihat orang, oh ini orang Kristen, oh ini orang soleh. Bersihkan dulu itu, baru kita berdoa. Semoga kemunafikan itu kita kikis dalam diri kita, dan kita benar-benar membersihkan hati, mau bercakap-cakap dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa ini soal hati? Di dalam bacaan kita juga disebutkan tentang jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, kuncilah pintunya,
Kan kira-kira demikian. Nah, mari membayangkan, jangan kita menjadikan ini sebuah patokan tempat. Jadi misalnya tadi yang di jalan, mau masuk kemana dia, kamarnya di mana di jalan, kan nggak ada. Mau kunci pintu yang mana, kan nggak ada. Atau di kamar mandi ya, kunci pintu kamar mandi. Tapi mari jangan jadikan ini sebuah patokan. Ini punya makna yang luas dan dalam. Salah satunya begini, kalau kita diajak untuk masuk ke dalam, disarankan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan, kuncilah pintu. Artinya begini, mari fokuskan perhatian kepada Tuhan dimanapun kita berada. Kunci pintu hati kita untuk suara-suara lain, pikiran-pikiran yang mengganggu, dan lain sebagainya. Fokuskan perhatian pada Tuhan. Jika yang tadi pertama kita bersihkan hati, lalu kita fokuskan kemudian perhatian kepada Tuhan. Jadi tidak soal di mana kita saat itu merasa butuh untuk berdoa, apakah di mobil, apakah di dapur, apakah di jalan, ataupun di manapun itu. Yang paling penting, mari fokuskan perhatian pada Tuhan. Untuk mengambil waktu khusus berbicara kepada Tuhan. Nah, berikutnya, dikatakan juga dalam bacaan kita, jangan bertele-tele. Ini adalah tindak lanjut dari makna dari bagaimana kita memfokuskan perhatian. Karena begini Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sering menjumpai bahwa ternyata doa-doa kita itu sebenarnya tidak tertata dan tidak tersusun ataupun tidak terarah dengan baik dan tidak pada porsinya. Misalnya, saat kita doa makan, yang menjadi pokok yang akan kita doakan adalah pertama apa? Makanan. Mengucap syukur atas berkat Tuhan yang telah tersedia. Lalu dalam relasi itu, ketika kita mau mendoakan makanan yang sudah tersedia, bersyukur atas tersedianya berkat itu, kita mau menyampaikannya kepada Tuhan. Jadi antara kita, berkat yang tersedia, dan kepada Tuhan yang memberikannya bagi kita. Lalu kita mungkin mau mendoakan juga mereka yang tidak mendapatkan makanan atau belum kesulitan makanan. Jadi pokok doanya sekitar makanan dan orang-orang yang malang, yang kesulitan makanan, dan bersyukur kepada Tuhan. Namun sayangnya kadang-kala kita terdistrak, konsentrasi kita terpecah. Kita ada mungkin yang ikut mendoakan bangsa dan negara, mendoakan apa yang tadi dialami, apa yang ini, kita gagal untuk memfokuskan perhatian kita pada apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita keluhkan. Karena itu penting memang memfokuskan perhatian ini begini, kalau kita sedang bergumul, doakanlah pergumulan kita itu. Memfokuskan hati apa yang kita alami, kita rasakan ini kepada Tuhan. Jadi nggak bertele-tele. Kalau kita punya pokok doa yang panjang dan punya daftar-daftarnya, itu biasanya kita temukan dalam doa syafaat kita. Jadi ada doa-doa yang memang kita butuh perhatian khusus untuk mendoakan itu. Mendoakan orang sakit, kita doakanlah kesembuhan, proses penanganan medis, dan lain sebagainya. Bukan berarti yang lain tidak penting, tapi itu tidak pada tempatnya. Ya Tuhan, saya mohon maaf, misalnya, ya Tuhan, kami mendoakan karya pelayanan gereja kami, padahal kita lagi mendoakan orang sakit atau orang yang sedang bergumul. Jadi kita fokuskan perhatian pada mendoakan apa yang ingin sedang kita doakan. Supaya kita yang berdoa, juga mereka yang mendengar doa itu terarah pada fokus doa kita. Itu, ya jangan bertele-tele. Lalu, dikatakan juga bahwa Yesus mengajarkan kita cara berdoa atau pokok doa yang sangat lengkap menurut saya, dan ini jadi doa kita bersama, yaitu doa Bapa Kami. Dan ini sebenarnya menjadi doa dalam keseharian kita. Saya tidak tahu Bapak Ibu apakah rutin mengucapkan doa Bapa Kami ini setiap hari.
Kalau saya mau sharing, saya sering memodifikasi beberapa kalimat supaya erat dengan kehidupan keseharian saya. Misalnya doa Bapa kami ini, misalnya di bagian berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ya itu saya doakan, tetapi kadangkala saya tambahkan, misalnya berikanlah kami pada hari ini kekuatan kami untuk menjalani hari-hari ini. Jadi saya mencoba mengaitkan itu dengan pengalaman keseharian real yang saya jumpai. Dan itu menarik menurut saya supaya melatih kita untuk fokus pada apa yang mau kita sampaikan, doa apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Dan itu menolong kita untuk fokus, apa sih yang mau kita doakan, pergumulan apa sih yang mau kita doakan, supaya kita nggak terdistrak pikiran kita pada doa-doa yang bukan tidak penting, tapi doa-doa yang tidak pada tempatnya, kira-kira begitu. Nah, ini soal hati, lagi-lagi saya sampaikan. Kita bersihkan hati kita supaya kita tidak tergoda untuk pikiran-pikiran lain, apakah itu munafik atau dianggap orang saleh. Lalu fokuskan perhatian kita dimanapun kita berada. Tidak harus lama, berdoa 1 menit, 2 menit, tidak mengapa. Saya yakin tadi yang mungkin macet, yang mungkin lagi bergumul, dipanggil bos, masuk kamar mandi, atau yang lagi masak, dan lain sebagainya, pasti doanya nggak sampai 10 menit kan, doanya paling 1 menit, 2 menit, dan itu fokus. Nah, mari melatih diri dan melakukan itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya mau sharingkan ada beragam aneka cara berdoa. Tadi kan waktu di awal dibilang, ada yang ya tidak harus tutup mata, tidak harus lipat tangan, karena situasi-situasi tertentu, makanya saya tidak bisa tutup mata ataupun tidak lipat tangan, tapi dalam hati saya berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang salah dengan itu. Nah, saya mau sharingkan beberapa aneka cara berdoa. Nah, saya pernah mendengar GPIB Eklesia pernah melakukan ini, doa dengan TC, yaitu doa dengan nyanyian. Model doa ini kita biasanya sambil bernyanyi dan nyanyiannya diulang-ulang 3-5 kali. Proses pengulangan itu juga menolong kita untuk memusatkan perhatian dan menghayati syair-syair yang kita nyanyikan, dan itulah doa kita. Kira-kira begitu. Saya pernah mendengar bahwa GPIB Eklesia pernah menyelenggarakan ini, doa TC di gereja, dan warga jemaat sangat antusias. Semoga nanti setelah pandemi kita bisa melakukannya lagi. Kita doa bersama, bermeditasi bersama. Salah satu nyanyiannya saya ingat ini. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Diulang lagi. Jangan khawatir, janganlah takut, cukup Tuhanlah. Jangan khawatir, dan seterusnya. Begitu terus diulangi. Kita seperti bermeditasi. Itu TC. Lalu doa dengan labirin. Ini beberapa tahun belakangan kami di STFT Jakarta, Jalan Proklamasi 27, sudah menerapkan model ini, dan kita melakukan pembinaan ini ke berbagai pembinaan, baik sekolah maupun gereja. Dan di halaman parkir depan STFT Jakarta, kita sudah membuat ini, doa dengan labirin ini. Tentu Bapak Ibu tahu labirin ya, jalan yang muter-muter sampai ke intinya. Nah, doa dengan labirin ini dihayati ringkasnya sebagai proses berjalan bersama dengan Allah. Lalu dalam perjalanan itu kita mengungkapkan segala doa, harapan, keluh kesah, dan pergumulan kita. Lalu ketika sampai nanti di titik pusat ini, kita mengucapkan doa kepada Tuhan, kesimpulan doa kita, kira-kira begitu setelah. Jadi ini kan kalau Bapak Ibu lihat ada orang yang berjalan, dia yang melipat tangan ataupun sambil berjalan, ada yang hanya berjalan biasa,
Lalu ada yang sampai di tengah, dia mengucapkan doanya kepada Tuhan. Doa labirin ini dihayati sebagai perjalanan, dan ini waktunya memang cukup lama, sebagai bagian dari meditasi juga. Nanti kalau setelah pandemi Bapak Ibu mau main-main ke STT Jakarta, silakan. Itu labirinnya terbuka bagi siapa saja. Batasnya jam 10 malam, tapi kalau jam 12 malam ya mungkin bisa juga sih, izin aja, saya mau berdoa, gitu. Labirin. Nah, kalau di Katolik kita mengenal Rosario namanya, dan ini sebenarnya juga tradisi kekristenan yang sayangnya dalam kalangan Protestan kita tidak memelihara ataupun tidak membiasakan diri dengan kalau kita namanya Protestan Beats, jadi ada beats yang jadi sarana kita, menolong kita untuk berdoa. Nah, di Katolik itu ada Rosario, dan itu bukan hanya kalung biasa, ada maknanya pada bagian beats ini untuk doa Bapa Kami, lalu ada 10 beats untuk Salam Maria, dan kemuliaan, terpujilah, lalu aku percaya. Nah, apakah ketika kita sebagai orang Protestan berdoa dengan cara atau menggunakan Rosario atau yang kita kenal dengan beats itu salah? Tidak sama sekali menurut saya. Percayalah bahwa tradisi Protestan kita juga bisa memudayakan beads atau semacam kalung, tapi bukan kalung, itu model Rosario yang dibuat dari beads untuk sarana menolong doa kita. Dan pendeta GPIB ada yang sudah mulai membuatnya, dan itu menarik menurut saya. Nah, yang terakhir doa dengan Zentangle. Ini doa yang sifatnya berdoa dengan cara mewarnai ataupun melukis, menggambarkan sesuatu. Jadi pertama ada kertas hitam putih yang kosong, lalu kita mulai menuliskan pola-pola tertentu. Ini ditulis oleh rekan saya di STFT Jakarta, itu Kak Novisine dari GKI Muara Karang. Nah, dia menuliskan pola-pola tertentu menjadi sebuah doanya sebenarnya. Jadi ketika dia menggambar ini bukan hanya menggambar, dia sambil mengungkapkan ataupun sambil bernyanyi, dan itu mengekspresikan perasaannya, pergumulannya. Bahkan kadangkala bentuk-bentuk Zentangle ini juga punya makna. Jadi itu tergantung pada pribadi kita, dan ini menjadi cara berdoa juga. Nah, pertanyaannya kemudian adalah Bapak Ibu yang baik, mengapa berdoa dengan cara atau menggambar, mewarnai? Seperti yang saya bilang tadi, bahwa sebenarnya kita manusia ini butuh mengekspresikan sesuatu. Ada hal yang tidak bisa kita tahan, dan kita butuh media. Kalau tadi ada Rosario atau beads, kita butuh sesuatu yang kita lihat, kita pegang, dan lain sebagainya. Dan menggambar, kita butuh sesuatu yang mengekspresikan perasaan kita. Meskipun kita perlu memahami bahwa kadangkala ketika kita mau berdoa, kita nggak sanggup mengeluarkan kata-kata apa-apa. Kita kehabisan kata-kata. Ataupun kita tidak mampu berpikir apa yang harus saya sampaikan. Pergumulan kita terlalu berat, ataupun masalah kita terlalu berat, dan lain sebagainya. Nah, media ataupun menggambar menolong kita sebenarnya untuk mengekspresikan itu. Dan lagi-lagi, mari mengingat, kita butuh memusatkan perhatian. Fokus pada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu yang baik, di mana dan bagaimana cara kita berdoa itu sangat beragam. Jangan takut untuk mengekspresikannya, dan lagi-lagi peganglah nilai prinsip bahwa kita berdoa bagaimanapun caranya, dimanapun itu, yang perlu kita ingat adalah mari kita bersihkan dulu hati kita, dan mari fokuskan perhatian kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu, sehat-sehat. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa merangkul dan melingkupi kita. Amin. 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 Makasih, Kak. Terima kasih Kak Vikaris untuk layanan firman-Nya.
Saya lanjutkan. Ya. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa kita, dalam persekutuan doa ini. Kita hari ini menggunakan model tata ibadah, model nomor 5, dengan model doa confession prayer, artinya doa dengan pengakuan. Doa yang sifatnya mengakui. Karena itu doa ini juga dilakukan secara berbalasan. Saya akan memulainya dan Bapak Ibu meresponnya dengan kalimat kami memohon, ampunilah kami ya Tuhan. Nah, apakah bisa ditampilkan? Sudah, Kak? Ya. Mari Bapak Ibu kita berdoa, saya akan memulainya. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Ini dalam persekutuan doa ini, kami datang kepadamu untuk menyampaikan setiap pergumulan dan keterbatasan kami sebagai manusia. Untuk setiap waktu yang telah kami sia-siakan dan kami pakai untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami berbohong ataupun menyampaikan berita yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami cenderung jadi seorang yang pemarah. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami bertindak kasar dalam kata dan perbuatan kami. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami dengan sengaja tidak taat kepadamu, tidak melakukan kehendak-Mu yang sesungguhnya dapat kami lakukan. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ketika kami lebih mementingkan diri kami sendiri dan tidak mau berbuat baik dan berbagi kasih dengan yang lain. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan kami memohon untuk setiap kekeliruan, kelalaian, dan kesalahan yang telah kami buat dengan sengaja atau tanpa kami sengaja. Kami memohon ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita sambut doa kita dengan menyanyi Pelangi Kasih. Tanamkan di
Ya, Bapak Ibu yang baik, mari mengingat, mari juga mendoakan nanti dalam doa-doa kita, saudara-saudara kita yang dalam pergumulan atau dalam kelemahan tubuh, juga setiap warga jemaat eklesia, dimanapun mereka berada, kita berdoa juga seperti yang disampaikan Tante Len tadi bagi Bapak Penatua Laike Sumbayak yang hari ini ada acara bersama dengan keluarga, yaitu pernikahan anaknya di GKI Raya Hankam. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses, menjagai dengan baik, dan memberkati setiap keluarga. Dan percayalah bahwa Kristus Tuhan kita mendengar setiap doa dan seruan kita. Dan kini marilah kita nyatakan setiap doa kita dalam keseharian kita, dalam pola pikir, kata, dan perbuatan kita. Kini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah curahan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Di dalam susu berterima kasih. Amin. Terima kasih Kak Fikari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Fikari. Tuhan memberkati kita semua. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Selalu di rumah saja. Jangan lupa Bapak Ibu ada pengumuman terakhir. Kalaupun dimatiin dulu. Bahan dapat diberikan Bapak Ibu untuk persembahan ke gereja dapat diberikan, bisa dapat dilihat nanti melalui bank transfer ataupun dengan screen HP ya. Dan dapat diberikan ke kantor gereja dalam misalkan pada waktu-waktu tertentu. Top share. Terima kasih Kak Fikari untuk layanan firman di hari ini. Terima kasih. Dari tim Pelkes kami juga ingin memberikan sedikit pengumuman beberapa update bahasa Indonesia. Update informasi. Iya. Update masih bahasa Inggris Kak. Jadi lagi mikir. Terkini memberikan bahasa Indonesianya terkini. Bahasa Indonesianya update itu pemuktahiran. Pemuktahiran. Oh. Terkini. Memberikan mutahirkan. Terbaru ya, di mana terima kasih untuk Bapak Ibu, beberapa dari Bapak Ibu yang sudah turut ambil bagian dalam salah satu program untuk doa pagi di hari ini, dan juga salah satu program Pelkes, yaitu untuk membantu mungkin terdampak COVID, di mana terdampak COVID. Dengan itu kami mengucapkan terima kasih karena kerjasamanya dan juga karena kasih Tuhan, donatur yang terkumpulkan sudah sesuai dengan Tuhan cukupkan, sesuai dengan yang memang hadir dalam list Pelkes. Ya, puji Tuhan Pak Pendeta, dan kami tidak segala hal dapat berkembang sesuai dengan itulah makanya kita sebagai keluarga besar eklesia, kita saling membantu, kita saling simpati, bisa dapat merasakan, dapat berbagi untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan.
dia di tengah-tengah kita. Karena itu nanti Bapak Ibu mungkin nanti secara pribadi ada beberapa dari kami tim Pelkes akan menghubungi Bapak Ibu untuk dengan senang ingin turut serta dalam hal ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk Kak Ade. Oke, saya serahkan kembali ya Kak ke Kak Ade ya. Empati ya, bukan simpati. Wah, empati. Kalau simpati cuma merasa, tapi tidak empati. Berapa per orang? Kalau simpati itu jatuh cinta. Aku nanti antipati lagi, gue salah. Kalau simpati itu jatuh cinta. Empati. Kalau empati itu sama dengan bela rasa, merasakan. Merasakan apa yang orang alami, itu empati. Saya bahasa Indonesia benar Pak. Kalau simpati itu ada perasaan sin itu bersama. Patos itu merasakan itu. Empatos itu merasakan sakit orang lain, simpati itu juga merasakan sakit curhatnya orang lain. Nah, bisa jatuh cinta itu simpati. Kalau simpanan Pak, simpanan. Simpanan ada di bank. Ada di QR code untuk persembahan di Eklesia. Oh iya benar Pak Pendeta. QR. Bu Saimin. Jadi Bapak Ibu yang akan dari Komisi Pelkes yang akan dibantu jumlahnya ada 15 keluarga dari sektor 1 sampai sektor 6. Nah, 15 keluarga ini sebenarnya kami sudah mendapat semuanya itu 15 bantuan gitu ya. Dari keluarga-keluarga kami akan memberikan setiap keluarga atau setiap orang ini yang masuk dalam list itu 200.000. Nah, kami masih ada sumbangan lain, masih menunggu ada 3 keluarga yang belum konfirmasi tapi sudah bersedia untuk menyumbangkan. Nah, kalau misalnya ada kelebihan, nah ini komitmen untuk 4 bulan Bapak Ibu ya. Jadi dari bulan Oktober sampai bulan Januari. Nah, kalau ini 15 itu sudah terpenuhi, tetapi ada 3 keluarga yang sudah komit tapi belum memberikan angkanya. Nah, kalau misalnya itu ada kelebihan, kami akan menambahkan kepada beberapa keluarga yang membutuhkan lebih, begitu ya, Bu Shana. Jadi misalnya ada yang masuk dalam list itu, beliaunya cuci darah, ya. Mungkin dengan 200.000 itu tidak cukup, gitu ya. Jadi kalau misalnya dananya nanti lebih, kita akan menambahkan ke keluarga-keluarga tertentu karena kebutuhan mereka. Nah, seperti itu. Puji Tuhan, Tuhan memenuhi semua. Sehingga sebelumnya itu ada 11 keluarga, tetapi akhirnya ditambah-tambah ada yang mengusulkan, jadinya 15 keluarga gitu. Dan semuanya saat ini sih sudah terpenuhi ya, sudah sumbangannya sudah penyumbangnya sudah lengkap gitu lah. Tinggal kami mekanisme untuk memberikan, karena rencana kami itu kita akan langsung transfer supaya ada buktinya dan kita bisa keep buktinya itu untuk memberikan kepada donatur. Tapi ternyata banyak keluarga yang tidak punya rekening. Nah, itu kita lagi mikirkan bagaimana cara memberikan di foto atau seperti apa gitu. Karena kan akan diberikan cash ya. Ya. Seperti itu. Kita bicarakan lebih lanjut ya. Lebih lanjut. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau ada sharing dari Bapak Ibu, mungkin 5 menit ini masih bisa 5 menit. Sharing sama Ibu Saimin, Pak. Apa? Ada Ibu Saimin. Ibu Saimin. Karis, ya. Bu Saimin. Ibu Saimin, apa kabar? Bu Saimin mau sharing itu, silakan Bu. Ibu Saimin, apa kabar? Silakan. Ibu Saimin. Ibu Pati, apa kabar? Sehat-sehat ya. Bu Sumarsi. Ibu Pati dibuka itunya. Kalau Bupati nggak usah mencalonkan diri, namanya sudah Bupati. Ibu masih mute itu Bu, speaker mikrofonnya Bu Pati.
Mikrofonnya belum dibuka. Bu Saimin, itu Bu Saimin. Ibu Sumarsi, Bu Pati, Bu Lesti. Oma Pati masih mute. Oma Pati masih mute ininya, mikrofonnya. Kalau Pak Barnabas sama Ibu romantis ya, setiap doa pagi berdua terus. Kayak amplop sama pelanggan. Kayak di kursi pengantin lagi berduaan gitu. Pak Pendeta, kalau dulu kita suka naik pesawat simpati kan, kalau mahasiswa berangkat itu diskon. Simpati, simpati. Selamat pagi semua, selamat pagi Pak Vikaris, Bu Ade. Pesawat bukan simpati. Saya utang dulu ya Bu Ade ya. Yang itu yang tadi belum saya belum masuk. Ya. Ya sabar. Bisa tambah terus kan Kak Ade kan? Tidak. Ya? Kenapa? Ya, siapa saja bisa memberikan, terserah. Oh iya? Iya. Tambah terus sesuai limit data itu, ya. Iya, saya juga lagi ngumpulin, tenang aja. Ya. Sabar. Mungkin kalau ada yang masih bisa mengusut, ada yang mungkin baru, oh iya ya ini keluarga ini membutuhkan, masih boleh gitu kan? Ya nggak? Oke. Kalau kan ada kan yang ngajar di sekolah asing, mungkin mau kasih dolar kali atau euro. Oh iya, kasih euro Pak. saya USD soalnya ngajar di sekolah Amerika itu. Kan lagi COVID. Ada lagi Bapak Ibu, kalau ada yang untuk. Iya Bapak Ibu juga tetap mohon doakan Opa Pasandaran sama Oma Pasandaran. Jadi Opa Pasandaran walaupun tidak selesai operasi masih ada kelanjutannya juga, ada karena infeksi, jadi tetap proses penyembuhannya masih berlanjut. Dan Oma Pasandaran beberapa hari ya minggu ini, beberapa hari yang lalu, Selasa kemarin, berapa hari yang lalu operasi ada kecelakaannya juga, jadi tangannya dioperasi lagi. Tapi begitu saya balik ke rumah, dalam proses pemulihan mohon doanya, ya, untuk Opa Oma. Ibu Saimin sudah semakin sehat tuh Saimin. Ada informasi. Kebetulan saya lihat ada korsek di sini. Dengar ada korsek. Kan ada korsek yang admin korsek ini kan ada sih. Dikasih tahu tuh bahwa hari ini diambil anggur sama tata ibadah dan amplop di gereja sesuai kebutuhan di sektor yang mau ikut di rumah. Siap Pak Pendeta. Jadi kasih tahu sama teman-teman. Udah Pak, sektor 2 udah. Ada kan korsek, ada sek-sek juga di sini. Dikasih tahu supaya mereka bisa pelajari. Mengingat begini, kenapa tata ibadah juga harus diberikan? Kita tahu bersama kan kemampuan peralatan kita di eklesia semuanya belum memadai untuk live streaming. Tapi apa mau dikata, dengan rasa sesal dan malu, kita bersyukur aja. Seringkali dipertengankan terganggu. Ketika terganggu kan ya pakai di tata ibadah aja yang tertulis. Daripada nanti kita ngomel-ngomel kepada siapa, bisa aja tikus yang gigit kabel, kita nggak bisa. Kecuali ada donatur yang mau membiayai kurang lebih 100 juta, dirubah semua. Ya, dirubah semua itu instalasi, dirubah semua. Karena ini kan kita kan kanibal. Kanibal itu kali speakernya lain, ininya lain, kabelnya lain, harus satu set. Nah, satu set supaya kita sama dengan gereja-gereja yang ada di mall-mall itu, kalanya kita di situ. Makanya banyak orang ke gereja ke mall karena mantap di situ. Kalau kita kan ya bukan pakai telinga dengan mulut, jadi pakai otot untuk dengar. Nggak dapat dengar. Nah, apalagi ke Sopongo. Nah, itulah sebabnya tolong korsek, sek-sek, ambil tata ibadah dengan paket anggur dan amplop. Kalau di keluarga itu membutuhkan sekian, ambil tata ibadah sekian banyak. Sudah disiapkan di gereja. Supaya kalau terganggu live streamingnya, baca di tata ibadah. Ya, itu aja info untuk admin Korsek ini. Kan ada adminnya sektor 3 kalau salah adminnya. Ya betul, sektor 3. Terima kasih ya.
Terima kasih. Ya, terima kasih infonya Pak Pendeta. Tiga, terima kasih. Lanjut tidur lagi kan Kak Vikaris, bisa lanjut tidur kan? Mau ingatkan aja ke Pak Ngarak, Pak. Krisis Center, tolong dipastikan disemprot ya. Disemprot gerejanya. Ini malam sama besok pagi. Karena ada acara perjamuan. Pak Ngarak. Pak Ngarak. Itunya. Siap Ibu. Ya, baik, terima kasih. Jangan semprot istrinya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu, khususnya untuk Pak Vikaris. David, terima kasih. Selamat ya, sudah calon pendeta, sudah lulus. Ya, itu aku makanya kapan pelantikannya Pak Vikaris? Selamat Vikaris. Kan mentornya ada, mesti tanya mentornya. Kapan pentabisannya? Kita doakan sekitar bulan November. Wah, November rain. David. Kita pesta dong ya. Tinggal ya Pak Vikaris. Tanggal berapa gitu. Kita sedang nanti dibicarakan. Yang penting MS sudah kasih green light bahwa Vikaris kita sudah lulus dan sudah ada suratnya. Wah, selamat ya. Selamat ya. Selamat Vikaris. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat. Meskipun Vikaris ini masih ada pergumulan pribadi, tapi itu nanti selesaikan secara adat aja. Apa ini? Boleh tahu nggak nih? Anak muda bilang kepo. Anak muda bilang kepo. Pak Pendeta kepo. Keto itu diet, Pak. Terima kasih dukungannya ya. Kepo itu diet. Beliau ini juga sedang menyiapkan untuk perangkatnya. Dia sedang siap memesan stola, toga, maniang di Kalimalang, di Ibu Maria. Bekasi lah ya. Ada donatur, tapi nggak perlu sebut donaturnya. Di samping ada donatur untuk toga, stola, dan baniang sudah siapkan. Dia tinggal ukur aja di sana di Ibu Maria kapan dia mau ke sana, dan tinggal pilih jenis kainnya. Jenis kainnya ada 3, kalau nggak 3 jenis. Ya kamu pilih yang bagus, ya pilih yang bagus lah. Karena ada donatur. Wah, paling bagus tuh Kak Vikaris. Dapat stola lengkap. Kemudian ya dia sudah siap-siap gitu. Siap-siap untuk diteguhkan. Jadi kita akan tetap di eklesia kan? Tetap di eklesia habis itu kan? Betul. Selama KMJ sebentar mantan mentornya masih di eklesia sebelum pensiun bulan Mei, kan ada kamar khusus dia di atas. Dia mau bolak-balik kampus sebelum ke Jerman, karena kan tahun depan rencana dia ke Jerman. Hebat. Jadi tetap di eklesia dong. Ya. Doakan aja Bapak Ibu. Kan Karsit kan dekat. Masalah. Apa hubungannya? Dekat memang. Karsit kan di Kalibata. Iya, dekat. Ada kan RT-nya di sana yang lagi ngomong ini, RT Karsit. Calon. Jadi itu informasi Vikaris sudah resmi ya, Ibu Bapak, dia sudah ada surat, kami sudah